106 Penyelamatan Darurat. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di kota tanda pagar 023 berdiri berbagai bangunan yang dibangun dengan sangat hati-hati. Akan tetapi, bangunan-bangunan ini sudah cukup hancur. Angin dingin bertiup, membawa serta lolongan monster di dalamnya. Kelima anggota regu palu api bergerak cepat ke depan. Sebenarnya, dengan kekuatan spiritual Luo Feng, tingkat kebugaran tubuhnya dari Panglima Perang tingkat pemula melonjak ke Panglima Perang tingkat lanjut, yang memungkinkannya untuk bertarung melawan Dewa Perang tingkat pemula. Dengan kata lain, Anda dapat memperlakukan Luo Feng sebagai Dewa Perang sekarang. Dengan Luo Feng di sana, selama mereka sedikit berhati-hati, hampir tidak ada bahaya. Karena pemimpin gerombolan itu langka dan apapun di bawah tingkat pemimpin gerombolan langsung menyerahkan nyawa mereka begitu mereka bertemu Luo Feng. Bahkan jika mereka bertemu dengan gelombang tikus atau gelombang semut, Luo Feng dapat terbang, yang menjamin keselamatannya. Lihat, tepat di depan, Luo Feng dan yang lainnya membungkuk di atap hitam sebuah hotel berlantai 2 saat mereka melihat ke arah jalan di depan mereka yang cukup besar untuk menampung 4 mobil berdampingan. Di jalan itu ada segerombolan monster ocelot. Mereka semua melolong saat mengejar satu regu petarung. Monster ocelot ini memiliki beberapa ocelot berekor 2 dan bahkan satu berekor 3. Bahkan ada ocelot berekor 4 di belakang. Kata Gao Feng lembut, ocelot berekor 2 adalah komandan level rendah. Ocelot berekor 3 adalah komandan level menengah. Ocelot berekor 4 adalah komandan level tinggi. Komandan level tinggi, bagi regu petarung biasa, adalah mimpi buruk yang nyata. Dan ocelot memiliki kekuatan dan kekejaman monster tipe harimau serta kecepatan dan kelincahan monster tipe kucing. Mereka cukup sulit disingkirkan. Ini tidak terlalu sulit, Luo Feng sedikit menyipitkan matanya. Mereka saudara dari Dojo of Limits, kita harus membantu mereka, kata Gao Feng serius. Setiap kali Anda menghadapi bahaya di alam liar, Anda dapat mengirimkan sinyal SOS darurat, yang akan mengirimkan sinyal tanpa pandang bulu ke setiap petarung di sekitar. Jika mereka dari dojo yang sama, sinyalnya akan berwarna merah. Jika mereka dari dojo yang berbeda, sinyalnya akan berwarna hijau. Setiap jam tangan komunikasi taktis terhubung ke kartu identitas petarung orang tersebut, sehingga jam tangan tersebut dapat secara otomatis membedakan apakah mereka berada di dojo yang sama atau tidak. Kapten, kalian pergilah membantu, aku akan memotong bagian belakang, kata Luo Feng lembut. Orang gila paling hebat dalam bertarung dalam gerombolan, Wei Qing mengacungkan jempol besar. Memang, Luo Feng, yang memiliki teknik luar biasa, tampil sangat baik dalam pertempuran yang kacau. Gao Feng berkata dengan lembut, pergi. Wus, wus, wus. Sekelompok orang itu langsung berlari kencang. Gao Feng, Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu langsung menyerbu ke arah pasukan petarung yang melarikan diri, sementara Luo Feng mulai membantai di tengah jalan di belakang mereka. Bagi Dewa Perang, gerombolan monster sama sekali tidak mengancam, kecuali gerombolan itu terdiri dari monster-monster kecil seperti gelombang tikus atau gelombang semut. Tentu saja, jika Luo Feng tidak menggunakan pisau lemparnya, gerombolan monster ini masih cukup menantang. Puci, darah segar beterbangan kemana-mana dan kepala-kepala monster ocelot beterbangan satu persatu. Tubuh-tubuh besar itu langsung hancur ke tanah, memenuhi jalan. Monster-monster ocelot ini sebagian besar setingkat prajurit. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan ocelot berekor 2, sementara lebih sedikit lagi yang merupakan ocelot berekor 3. Dan hanya ada satu ocelot berekor 4. Seperti seekor kupu-kupu, Luo Feng dengan mudah melayang di antara gerombolan monster itu. Serangan monster-monster itu mengerikan. Begitu kau terkena satu serangan, akan mudah bagi monster yang tak terhitung jumlahnya untuk menginjak-injakmu sampai mati. Namun, teknik Luo Feng sangat hebat karena ia menggunakan mayat monster lain dan bahkan beberapa monster ocelot yang berlari kencang untuk menghalangi monster lain. Ini juga memungkinkannya untuk menghadapi lebih sedikit monster dalam satu waktu. Panggilan teleponnya tidak tersambung. Tidak ada yang mengangkat atau membalas. Di kota markas Jiangnan, di atas markas Dojo of Limits, Ketua Zhou Zhengyong sedang melihat teleponnya dengan tatapan bingung. Dewa Perang Yang Hui menggelengkan kepalanya di samping, kau bahkan tidak bisa menghadapi hal seperti ini. Tangan baja, aku harus memperlakukanmu dengan cemoohan sebentar. Saat ia mengatakan itu,
Dewa Perang Yang Hui juga memutar nomor jam tangan komunikasi taktis Luo Feng. Ini sudah menunjukkan posisinya, kota tanda pagar 023. Dengan menggunakan sinyal telepon, mudah untuk menentukan lokasi. Bahkan telepon seluler biasa memiliki fungsi ini. Aku akan langsung ke sana saja, Dewa Perang Yang Hui melambaikan tangannya dan langsung memasuki jet tempur biru tua. Setelah menutup palka, jet tempur itu dengan cepat melesat di udara dan terbang keluar dari sistem pertahanan kota saat menuju tenggara. Di kota tanda pagar 023, sinyal SOS darurat disiarkan ke sekitar 20 km. Sebenarnya, ketika petarung di alam liar menghadapi bahaya, petarung tidak akan datang membantu mereka jika mereka terlalu jauh. Sinyal SOS darurat ini, yang awalnya ditetapkan pada radius 23 km, disiarkan ke area yang cukup luas. Itu sinyal SOS darurat hijau, jadi itu bukan orang-orang dari Thunder Dojo kita. 4 petarung saat ini sedang duduk di lantai 6 sebuah hotel tua yang hancur. Itu mungkin orang-orang dari Dojo of Limits. Saudara-saudara, haruskah kita pergi? Kata seorang lelaki kasar dengan bekas luka di wajahnya sambil melihat ke arah yang lain. Seorang pemuda botak dan tampan menundukkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menempuh jarak sejauh ini, jadi mari kita lihat. Jika kita bisa membantu, maka kita akan melakukannya. Jika terlalu berbahaya, maka lupakan saja. Ayo kita lakukan apa yang Guo katakan, pergi. Baiklah, ayo pergi. Pasukan Sungai Utara ini, yang cukup terkenal di kota markas Jiangnan, langsung membuat keputusan dan segera, namun dengan hati-hati, keluar. Pasukan Sungai Utara ini memiliki 1 panglima perang tingkat lanjut dan 3 panglima perang tingkat menengah. Namun, salah satu panglima perang tingkat menengah, Guo Hai, hampir mencapai tingkat panglima perang tingkat lanjut. Pasukan petarung seperti ini memang kuat. Namun, mereka cukup lambat di kota terpencil itu. Mereka tidak berani berlari cepat, karena mereka takut pada monster yang menyergap di depan. Tepat di depan kita, gerombolan monster Ocelot. Sial, kurasa ada sekitar 1000 dari mereka. Pasukan Sungai Utara berjongkok di atap sebuah toko dan melihat ke arah jalan. Lihatlah ke sana, betapa kuatnya dia. Hanya dia sendiri yang menarik lebih dari setengah monster. Dari mana datangnya pria ganas itu? Semua anggota regu Sungai Utara terkejut. Bahkan pemuda botak, Guo Hai, membelalakan matanya saat dia melihat dengan saksama. Yang terlihat hanyalah seorang petarung muda yang memegang perisai heksagonal di satu tangan dan bilah hantu di tangan lainnya. Seperti hantu, dia terus menghindar dengan teknik yang sangat cepat, namun sangat tepat. LOONG gelombang-gelombang. LOONG gelombang-gelombang, gerombolan monster yang marah itu dengan gila-gilaan menyerang Luo Feng. Cakar mereka melambai seperti orang gila dan bahkan ada sejumlah besar monster yang melompat ke arahnya, sepertinya gelombang akan menelan Luo Feng. Namun, tidak peduli seberapa gila gerombolan monster itu menyerang. Teknik Luo Feng sudah artistik, karena setiap langkahnya sangat tepat. Sangat menyenangkan melihatnya menghindar dan menghindar. Gerombolan monster yang tampak gila dan marah itu, bagaikan lelucon di depan langkah Luo Feng. Kelas Ruwei, ini jelas teknik kelas Ruwei. Para petarung dari pasukan North River tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata karena terkejut. Luo Feng, itu benar-benar dia. Guo Hai mengerutkan kening. Tentu saja dia mengenali Luo Feng. Ketika Dewa Perang Lugang meninggal dan peringatan dimulai, dia sedang mengobrol tentang Luo Feng dengan Su Gang dari keluarga Su sementara Luo Feng sedang mengobrol dengan Su Xin di dekatnya. Dari sudut pandang tertentu, Guo Hai dan Luo Feng adalah rival dalam cinta. Guo Hai menyukai Su Xin, begitu pula Luo Feng. Berhenti menonton, ayo pergi. Pergi. Keempat anggota pasukan North River bergegas keluar. Luo Feng ini baru saja menjadi petarung. Mungkinkah dia benar-benar mengejarku? Hati Guo Hai dipenuhi dengan perasaan tidak puas yang kuat. Pria, terutama di depan gebetannya, tidak mudah menerima kekalahan. Selain itu, dia, Guo Hai, adalah petarung jenius yang mendekati level panglima perang tingkat lanjut. Jika Anda tidak menghitung kekuatan spiritualnya, maka, memang, dia tidak kalah dengan Luo Feng. Luo Feng, seperti batu, menyumbat jalan tempat gerombolan monster itu berlari kencang. Sejumlah besar mayat monster mengelilingi area itu. Baik mereka menyerang atau melompat ke arah Luo Feng, ada monster yang mengelilingi Luo Feng di setiap arah. Namun,
dia bertahan dalam situasi seperti ini. Ini adalah cara menggunakan lingkungan untuk membantu teknikku. Luo Feng menghindar sambil menyerang dan merasa gembira di dalam hati, menggunakan lingkungan dan setiap objek, baik mayat monster atau tubuh monster yang menyerangku, atau bahkan batu, menyatukan diriku dengan lingkungan. Ini adalah level yang sempurna. Luo Feng telah memikirkan teknik, level yang sempurna untuk periode waktu ini. Dia memahami alasan di baliknya tetapi, ketika dia benar-benar harus melakukannya, dia tidak dapat mempertahankan keadaan untuk waktu yang lama. LOONGAN gelombang-gelombang. Dengan lolongan yang terbang ke langit, seluruh gerombolan Ocelot mundur bersama pemimpin mereka seperti lautan yang surut. Mereka segera pergi. Meskipun para Ocelot marah dan dipenuhi kebencian ketika mereka pergi, pemimpin Ocelot itu jelas, bahkan jika seluruh gerombolan dikorbankan, mereka tidak akan dapat membasmi pejuang manusia ini. Kau pasti orang gila terkenal dari markas besar Jiangnan. Sekarang setelah aku melihatnya sendiri, kau memang kuat. Aku Kapten Regu Sungai Utara, Kang Wei, pria dengan bekas luka di wajahnya berjalan mendekat dengan penuh semangat. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan mendekat. Sebuah suara kemudian terdengar saat ini, Luo Feng. Seorang pemuda botak yang seragam tempurnya memiliki beberapa bekas darah berjalan mendekat dan menatap Luo Feng. Luo Feng, aku Guo Hai, kau seharusnya pernah mendengar namaku sebelumnya. Guo Hai. Luo Feng menatap pemuda di depannya. Kaulah yang menjadi panglima perang tingkat menengah pada usia 21 tahun. Tentu saja Luo Feng ingat nama ini. Ketika Sugang mengejeknya saat itu, dia menyebutkan dua orang pejuang jenius, Guo Hai, dan Wang Xingping, dari keluarga Wang. Mereka dianggap sebagai saingannya dalam cinta. Itu aku, senyum muncul di wajah Guo Hai, kau mungkin mendengarnya dari Sugang. Luo Feng mengerutkan kening. Kita akan bersaing secara setara untuk Susin. Mata Guo Hai berbinar, Luo Feng, kuakui teknikmu hebat. Kau bukan tipe orang yang baru saja melangkah ke kelas. Ru Wei dan sering membuat kesalahan. Teknik kelas Ru Wei-mu hampir sempurna. Dalam hal teknik, aku kalah darimu. Setidaknya untuk hal ini, aku akan memujimu. Pada saat ini, anggota Regu Palu Api dan Regu Petarung Dojo of Limits yang diselamatkan oleh mereka datang. Petarung jenius Dojo Guntur, Guo Hai. Tentu saja Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya tahu tentang Guo Hai. Guo Hai sangat terkenal, dia juga diincar untuk Dojo Guntur saat itu. Namun, Luo Feng, pada akhir tahun ini, aku seharusnya bisa menjadi panglima perang tingkat lanjut. Guo Hai tersenyum tipis, kurasa seorang panglima perang tingkat lanjut berusia 22 tahun sudah cukup bagi keluarga Su untuk menikahkan putri mereka denganku. Guo Hai adalah orang yang sangat tenang. Ketika pertama kali mendengar tentang Luo Feng, Guo Hai sama sekali tidak memikirkannya. Namun, ia merasa terancam ketika melihat penampilan Luo Feng hari ini, itulah sebabnya ia mengatakan semua itu. Bahkan jika keluarga Su bersedia, Susin juga harus setuju, Luo Feng mengerutkan kening. Karena identitas Susin, banyak orang pasti akan mengejar Susin. Siapa yang tahu bahwa ia benar-benar akan bertemu dengan seorang pesaing dalam cinta hari ini? Luo Feng melihat ke arah langit yang jauh dan melihat cahaya biru tua menyala di langit. Setelah itu, cahaya itu berhenti di atas mereka. Jet tempur berbentuk UFO berwarna biru tua yang indah ini kemudian mulai turun dan benar-benar berhenti di sebuah jalan sekitar belasan meter jauhnya dari Luo Feng dan yang lainnya. Langit tidak gelap, jalanan dipenuhi darah segar para monster. Jet tempur yang turun di udara dingin menarik perhatian semua petarung yang hadir. Terakhir kali Luo Feng melihat jet tempur seperti itu adalah saat insiden Ratide. Apa yang dilakukan jet tempur di sini, dan bahkan berhenti tepat di depan kita? Siapa yang mereka cari? Luo Feng penuh dengan kecurigaan. Para petarung lain di samping mulai berdiskusi dengan tenang. Jet tempur, apakah jet tempur ini dari militer atau pesawat pribadi Dewa Perang? Para anggota Regu Palu Api, Regu Sungai Utara, dan Regu Arctic Fox, yang diselamatkan semuanya menatap jet tempur itu dengan curiga. Biasanya, para petarung jarang melihat jet tempur terbang di udara selama setahun di alam liar. Dan jangan sebut-sebut ada jet tempur yang berhenti tepat di depan mereka. Pintu pesawat terbuka. Luo Feng melihat dengan saksama dan melihat dua bayangan melompat turun satu persatu. Keduanya mengenakan seragam tempur hitam. Satu orang berjalan di depan yang lain saat mereka datang,
dan yang di belakang adalah salah satu dari 4 orang besar kota Jiangnan, Su Getao. Su Getao bahkan tersenyum ke arah Luo Feng. Kepala Su Getao, kepala, Luo Feng, Gao Feng, anggota Regu Palu Api lainnya, dan anggota Regu Rubah Kutub yang diselamatkan semuanya berteriak dengan hormat. Regu Sungai Utara tidak mengatakan apapun di samping, karena mereka berasal dari Thunder Dojo. Namun, anggota Regu Palu Api, Regu Rubah Kutub, dan Regu Sungai Utara semuanya bingung. Salah satu dari 4 besar markas besar Jiangnan berjalan di belakang pria paruh baya ini seperti seorang asisten. Siapakah pria paruh baya ini? Luo Feng, Gao Feng, dan Tao Ke, izinkan aku memperkenalkan kalian kepada kalian. Su Getao tersenyum saat dia berdiri di samping pria paruh baya itu. Ini adalah utusan Tuan Yang datang dari markas besar dunia Dojo of Limits. Tuan Yang adalah petarung tingkat Dewa Perang. Para anggota Regu Palu Api dan Regu Rubah Kutub semuanya tercengang. Tuan Yang, semua orang berteriak dengan hormat. Ya, Dewa Perang Tuan Yang hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi kepada para petarung. Tatapannya mengamati seluruh kelompok dan dengan cepat tertuju pada Luo Feng. Adegan ini langsung membingungkan para petarung lainnya. Mengapa utusan dari kantor pusat dunia Dojo of Limits ini menatap Luo Feng? Tentu saja, Yang Hui pernah melihat foto-foto Luo Feng sebelumnya. Luo Feng, kata Yang Hui. Tuan Yang, jawab Luo Feng, hatinya penuh kebingungan. Su Getao tersenyum di samping sambil menatap Luo Feng. Luo Feng, Tuan Yang bergegas ke kota Jiangnan dari kantor pusat dunia Dojo of Limits terutama untukmu. Tuan Yang bekerja cukup banyak untukmu, jadi kau harus berterima kasih padanya. Memang, meskipun Tuan Yang memiliki penyakit umum yang disebut kesombongan, yang dimiliki semua dewa perang, dia masih peduli dengan juniornya yang berbakat. Jika Yang Hui tidak mendaftarkan Luo Feng untuk masuk ke kamp pelatihan elit, Luo Feng bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian. Tidak perlu berterima kasih, kerja keras Luo Feng sendiri telah memberinya kesempatan ini. Yang Hui tersenyum tipis. Luo Feng masih bingung, apa yang sedang dibicarakan Yang Hui dan Su Getao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Luo Feng, ayo, naik jet tempur, bujuk Su Getao, dan tepat setelah itu, memerintahkan anggota Regu Palu Api, Gao Feng, kalian anggota Regu Palu Api untuk sementara menghentikan aksi kalian di hutan belantara dan kembali ke kota markas. Mulai hari ini, Luo Feng tidak akan menjadi bagian dari Regu Palu Api kalian lagi. Jadi kalian harus melakukan persiapan yang diperlukan. Apa? Luo Feng dan anggota Regu Palu Api lainnya tercengang. Ketua, apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. Aku akan memberitahumu saat kita kembali ke kota markas. Su Getao mengamati area tersebut. Meskipun dia tidak harus merahasiakannya, dia tetap tidak ingin membicarakannya di depan banyak orang. Dengan tatapan banyak orang yang mengantar mereka pergi, Luo Feng naik ke jet tempur bersama Su Getao dan utusan Yang Hui. Jet tempur itu dengan cepat naik dan berubah menjadi cahaya biru tua yang langsung menghilang di cakrawala. Gao Feng, Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka bisa mengetahuinya, pasukan Palu Api akan dibubarkan. Jelas ketika Su Getao mengucapkan kalimat, Luo Feng tidak akan berada di pasukan Palu Apimu lagi. Dan hari ini, seorang dewa perang dan seorang kepala Dojo of Limits secara pribadi datang untuk menjemput Luo Feng. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Luo Feng mungkin akan pergi ke markas besar dunia Dojo of Limits dan menjalani pelatihan khusus, kata Kapten Regu Rubah Arktik, Tao Ke. Kemungkinan besar, memang, kekuatan Luo Feng memberinya hak istimewa itu. Jangan bicara omong kosong. Pelatihan khusus di markas besar dunia tidak cukup besar bagi dewa perang dan seorang kepala suku untuk secara pribadi bergegas ke alam liar. Di Thunder Dojo kami, 2 atau 3 orang di seluruh kota markas besar memiliki hak untuk menjalani pelatihan khusus, selama seorang kepala suku mengajukan permohonan dan seorang utusan datang untuk menguji mereka. Mengapa seorang utusan dewa perang datang jauh-jauh ke alam liar? Kapten Regu Sungai Utara, Kang Wei, menggelengkan kepalanya, kecuali itu adalah kamp persiapan dewa perang legendaris. Kamp persiapan dewa perang. Guo Hai menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah drastis. Kamp legendaris tanda pagar satu di seluruh dunia. Nama aslinya adalah kamp pelatihan elit, tetapi disebut
kamp persiapan Dewa Perang, oleh para petarung karena setiap petarung yang memasuki kamp tersebut memiliki 90% peluang untuk menjadi Dewa Perang. 10% lainnya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi cacat atau meninggal di kamp. Luo Feng ini, memasuki kamp persiapan Dewa Perang. Guo Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Perasaan yang rumit secara alami akan muncul karena seorang pesaing yang sedang kasmaran. Di seluruh kota markas Jiangnan, hanya satu orang yang memasuki kamp persiapan Dewa Perang setiap beberapa tahun. Dan dia masuk. Tidak mungkin. Wajah Guo Hai menunjukkan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Wus! Jet tempur berbentuk UFO berwarna biru tua itu membentuk cahaya dan dengan cepat tiba di langit di atas kota markas Jiangnan. Kemudian, jet itu mulai turun perlahan. Luo Feng, kita telah tiba di kota markas. Turun dari jet itu segera, kata Zhu Getao. Cepat sekali. Luo Feng melihat jet tempur ini. Beberapa statistik jet tempur itu tidak dipublikasikan. Dengan apa yang disaksikannya ketika jet tempur itu terbang ke hutan belantara, hanya dengan mata telanjang saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa jet tempur ini bergerak beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Lebih dari 1000 meter dalam sedetik sudah pasti masuk akal. Ditambah lagi, jet tempur itu mengikuti jalur garis lurus. Hanya butuh beberapa detik bagi jet tempur itu untuk tiba di kota markas dari kota tanda pagar 023. Palka terbuka secara otomatis dan Zhu Getao, Luo Feng, dan Yang Hui melompat dari jet itu. Jet tempur itu mendarat di atap markas besar Dojo of Limits. Gedung markas besar Dojo of Limits. Lapisan utamanya adalah aula pelatihan yang sangat besar. Seluruh aula pelatihan itu berwarna putih keperakan, dan seorang pria berseragam dojo putih duduk bersila di tengahnya. Ding! Pintu lift terbuka dan Luo Feng mengikuti Zhu Getao dan Yang Hui saat dia memasuki aula pelatihan yang sangat besar ini. Ketika dia pertama kali masuk, tatapan Luo Feng tertarik oleh pria berseragam dojo putih itu. Dia bisa merasakan bahwa energi yang tak kasat mata saat ini berdenyut di sekitar pria berseragam dojo putih itu. Tangannya cukup besar. Luo Feng menyadari sekilas bahwa tangan pria itu hampir seperti kipas, satu tangannya sebanding dengan ukuran dua tangan orang normal yang digabungkan. Sudah sampai. Pria berseragam dojo putih itu berdiri dan tersenyum sambil menatap Luo Feng. Kamu pasti Luo Feng. Oh, yang tua, apakah kamu bersiap untuk membiarkan Luo Feng mengikuti ujian di kota markasku, Jiangnan? Yang Hui sedikit ragu. Pria berseragam dojo putih itu melanjutkan, setelah kau pergi mencari Luo Feng, aku sudah memikirkannya dengan saksama. Mendaftar untuk ujian di kota markas cukup merepotkan. Apakah Luo Feng lulus atau gagal, dia akan tetap pergi ke markas dunia. Jika demikian, maka dia mungkin juga pergi ke markas untuk mengikuti ujian, itu akan jauh lebih sederhana. Kau benar, Yang Hui tertawa, memang, jika Luo Feng lulus, dia akan memasuki kamp pelatihan elit. Jika dia gagal, dia akan memasuki kamp pelatihan dasar, tidak peduli apa, sama sekali tidak ada masalah bagi Luo Feng untuk lulus dalam kamp pelatihan dasar. Luo Feng mendengarkan keduanya dengan bingung. Apa sebenarnya ujian yang mereka sebutkan? Luo Feng, ini adalah ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan kita, kata Zhu Getao dengan lembut. Luo Feng menyadari, itu dia. Zhou Zhengyong, petarung tingkat Dewa Perang. Pria yang dijuluki, Tangan Baja, ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan. Zhou Zhengyong dan Yang Hui berbicara sebentar sebelum menatap Luo Feng. Luo Feng, markas besar dunia Dojo of Limits kita memiliki dua kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit. Kau tahu tentang ini, kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di sampingnya, kau pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus itu sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menariknya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memasok mereka dengan sumber daya terbaik. Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan nomor 1 di bumi. Kamp itu menerima para jenius dari para jenius, murid-murid yang seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng, demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki jumlah sumber daya yang mencengangkan, dan guru-gurumu setidaknya akan menjadi dewa perang. Ada pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level Dewa Perang, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp itu.
Petarung terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit, hanya menerima iblis. Guru-guru mereka setidaknya setingkat Dewa Perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pun pernah ke sana. Kamu tidak hanya memiliki guru-guru terbaik, tetapi kamu bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untukmu di kamp pelatihan elit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Kamu akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, para siswa paling jenius di dunia, guru-guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang menjadi tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui menatap Luo Feng, Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian nilai B. Apa sebenarnya ujian yang mereka sebutkan? Luo Feng, ini adalah ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan kita, kata Zhu Getao dengan lembut. Luo Feng menyadari, itu dia. Zhou Zhengyong, petarung tingkat Dewa Perang. Pria yang dijuluki, Tangan Baja, ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan. Zhou Zhengyong dan Yang Hui berbicara sebentar sebelum menatap Luo Feng. Luo Feng, markas besar dunia Dojo of Limits kita memiliki 2 kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit. Kau tahu tentang ini, kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di samping, kau pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menariknya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memasok mereka dengan sumber daya terbaik. Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan nomor 1 di bumi. Kamp ini menerima para jenius dari para jenius, siswa yang seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng, demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki jumlah sumber daya yang mencengangkan, dan guru-gurumu setidaknya akan menjadi dewa perang. Ada pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level dewa perang, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Pejuang terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit, hanya menerima iblis. Guru-guru mereka setidaknya setingkat dewa perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pergi ke sana. Kamu tidak hanya memiliki guru-guru terbaik, tetapi kamu bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untukmu di kamp pelatihan elit. Beberapa dari mereka bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Kamu akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan berusaha menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, para siswa paling jenius di dunia, guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang merupakan tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui menatap Luo Feng, Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian nilai B. Apa sebenarnya ujian yang mereka sebutkan? Luo Feng, ini adalah ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan kita, kata Zhu Getao dengan lembut. Luo Feng menyadari, itu dia. Zhou Zhengyong, petarung tingkat dewa perang. Pria yang dijuluki, Tangan Baja, ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan. Zhou Zhengyong dan Yang Hui berbicara sebentar sebelum menatap Luo Feng. Luo Feng, markas besar dunia Dojo of Limits kita memiliki 2 kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit. Kau tahu tentang ini, kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di samping, kau pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menariknya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memasok mereka dengan sumber daya terbaik.
Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan nomor 1 di bumi. Kamp ini menerima para jenius dari para jenius, siswa yang seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng, demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki jumlah sumber daya yang mencengangkan, dan guru-gurumu setidaknya akan menjadi dewa perang. Ada pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level dewa perang, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Pejuang terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit hanya menerima iblis. Guru-guru mereka setidaknya setingkat dewa perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pergi ke sana. Kamu tidak hanya memiliki guru-guru terbaik, tetapi kamu bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untukmu di kamp pelatihan elit. Beberapa dari mereka bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Kamu akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan berusaha menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, para siswa paling jenius di dunia, guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang merupakan tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui menatap Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian nilai B. Markas besar dunia Dojo of Limits kita memiliki 2 kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit. Kau tahu tentang ini, kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di samping, kau pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menariknya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memasok mereka dengan sumber daya terbaik. Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan tanda pagar satu di bumi. Kamp ini menerima para jenius dari para jenius, murid-murid seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng, demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki jumlah sumber daya yang mencengangkan, dan guru-gurumu setidaknya akan menjadi dewa perang. Ada pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level dewa perang, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Petarung terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit hanya menerima iblis. Guru-guru mereka setidaknya setingkat dewa perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pun pernah ke sana. Kamu tidak hanya memiliki guru-guru terbaik, tetapi kamu bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untukmu di kamp pelatihan elit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Kamu akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, para siswa paling jenius di dunia, guru-guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang menjadi tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui menatap Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian nilai B. Markas besar dunia Dojo of Limits kita memiliki 2 kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit. Kau tahu tentang ini, kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di samping, kau pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menariknya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memasok mereka dengan sumber daya terbaik. Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan tanda pagar satu di bumi. Kamp ini menerima para jenius dari para jenius, murid-murid seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng, demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki jumlah sumber daya yang mencengangkan, dan guru-gurumu setidaknya akan menjadi dewa perang. Ada pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level dewa perang, penyelidik juga.
Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Petarung terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit, hanya menerima iblis. Guru-guru mereka setidaknya setingkat Dewa Perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pun pernah ke sana. Kamu tidak hanya memiliki guru-guru terbaik, tetapi kamu bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untukmu di kamp pelatihan elit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Kamu akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, para siswa paling jenius di dunia, guru-guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang menjadi tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui menatap Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian nilai B. Ada, pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level Dewa Perang, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Pejuang terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit, hanya menerima iblis. Guru mereka setidaknya setingkat Dewa Perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pergi ke sana. Anda tidak hanya memiliki guru terbaik, tetapi Anda bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untuk Anda di kamp pelatihan elit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Anda akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, siswa paling jenius di dunia, guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang menjadi tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama Anda tidak mati, Anda akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapat tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui memandang Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian kelas B. Ada, pemeriksa, dan bahkan mereka yang telah melampaui level Dewa Perang, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Pejuang terkuat kedua, Dewa Petir, juga diundang ke sana. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit, hanya menerima iblis. Guru mereka setidaknya setingkat Dewa Perang. Bahkan Hong dan Dewa Petir pergi ke sana. Anda tidak hanya memiliki guru terbaik, tetapi Anda bahkan memiliki teknologi tercanggih di dunia yang disediakan untuk Anda di kamp pelatihan elit. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Anda akan menerima pelatihan yang paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui mendesah di samping, siswa paling jenius di dunia, guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang menjadi tanda pagar satu dalam setiap aspek. Selama Anda tidak mati, Anda akan menjadi dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar jarang mendapat tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui memandang Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian kelas B. Luo Feng menahan napas. Sebuah keluarga besar yang menggunakan berbagai koneksi dan puluhan miliar bahkan tidak dapat mengamankan tempat. Dan ada harta karun arkeologi yang digunakan untuk peralatan. Reruntuhan arkeologi, benar-benar ada reruntuhan arkeologi. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, Yang Hui tersenyum, ada lebih dari sekadar satu situs arkeologi. Sebagian besar warga sipil biasa tidak mengetahui hal ini, dan banyak pejuang juga tidak mengetahuinya. Hanya sejumlah kecil orang inti dan keberadaan elit yang mengetahui rahasia ini. Yang Hui telah lama memutuskan bahwa Luo Feng akan menjadi dewa perang. Jadi tentu saja, dia tidak menyembunyikan semua ini. Tuan Yang Hui, ketua,
Camp pelatihan tanda pagar satu ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan orang. Lanjut Luo Feng. Tidak diragukan lagi. Ketua Zhou Zhengyong dipenuhi dengan keyakinan, tingkat kebugaran tubuh, teknik pedang, pengalaman pertempuran, semuanya tidak relevan. Tingkat peningkatanmu di camp akan entah berapa kali lebih cepat daripada latihan pahitmu sendiri. Ingatlah bahwa peralatan dan pengaturan terbaik ada di sana. Peralatan di sana, terutama yang berasal dari reruntuhan arkeologi, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan seorang petarung. Siapa yang tahu berapa kali lebih cepat? Luo Feng mulai berpikir sendiri. Tingkat pertumbuhan kebugaran tubuhnya saat ini sudah cukup cepat. Jika dia memasuki kamp pelatihan tanda pagar satu di bumi ini, dan mendapat bantuan dari peralatan terbaik, dia mungkin akan menjadi petarung dewa perang tingkat lanjut lebih cepat. Jika aku tinggal di kota markas Jiangnan, aku masih harus berhati-hati terhadap penyelidikan pasangan Vulture Scorpion. Daripada harus waspada sepanjang hari, mengapa tidak pergi ke kamp pelatihan terbaik di dunia? Karena itu adalah area inti dari markas Dojo of Limits, Vulture dan Scorpion tidak akan dapat menemukannya. Luo Feng langsung membuat keputusannya. Cari cara untuk memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia. Di sanalah semua jenius bumi berkumpul. Bersaing dengan semua jenius ini memang hal yang sangat menghibur. Ada pertanyaan lagi. Yang Hui dan Zhou Zhengyong menatap Luo Feng. Kapan aku bisa kembali setelah memasuki kamp pelatihan ini? Tanya Luo Feng. Kamp pelatihan elit berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, satu-satunya waktu kalian bisa pulang adalah selama bulan Januari dan Februari. Yang Hui melanjutkan menjawab, tentu saja, jika kalian menjadi petarung tingkat dewa perang dalam 5 tahun ini, kalian bisa lulus lebih awal. Luo Feng sedikit mengangguk, jadilah dewa perang dan lulus. Jika kalian tidak bisa menjadi dewa perang, maka kalian bisa tinggal paling lama 5 tahun. Namun, bahkan jika banyak siswa, Zhou Zhengyong tertawa di samping, mencapai tingkat dewa perang, mereka tidak akan membuktikan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan berburu dan membawa kembali monster tingkat pemimpin gerombolan kembali ke kamp pelatihan, mereka akan menggunakan identitas Panglima Perang tingkat lanjut dan terus tinggal di kamp sampai 5 tahun mereka selesai. Level mereka ditentukan oleh catatan pertempuran mereka. Bahkan jika beberapa siswa adalah dewa perang, jika mereka tidak memburu monster tingkat pemimpin gerombolan, mereka tidak akan pernah diakui sebagai dewa perang. Dengan cara ini, mereka dapat tinggal sampai 5 tahun mereka selesai. Luo Feng, bahkan dewa perang bermimpi memasuki kamp pelatihan elit. Jadi, bahkan jika kamu menjadi dewa perang, kamu harus terus tinggal di sana, Yang Hui mengingatkan, lalu tertawa, tentu saja, jika kamu benar-benar masuk, kamu akan tahu betapa hebatnya itu untuk dirimu sendiri. Luo Feng mengangguk dan terpesona, sepertinya kamp pelatihan elit ini cukup menarik. Yang Hui, apa ujian kelas B? Luo Feng terus bertanya, ujianmu? Yang Hui berbicara dengan serius, ujian kelas B, sangat sulit. Kamu memiliki cukup banyak kendali atas tubuhmu karena kamu telah mencapai tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap. Namun, peluangmu untuk lulus ujian tingkat B, saat dia mengatakan itu, Yang Hui menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak terlalu percaya pada Luo Feng. Sebenarnya, kamu hanya perlu mengikuti ujian tingkat A dalam kondisi normal. Namun, tentara Tiongkok mendapat tempat setelah bernegosiasi di markas besar, jadi jika kamu ingin masuk, kamu harus lulus ujian tingkat B. Yang Hui tidak menyembunyikan apapun, tentu saja, kamu masih memiliki harapan untuk lulus ujian tingkat B. Jika kamu tidak menyerah, masih ada harapan, oke, Luo Feng penuh percaya diri. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, dia hanya akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kemampuannya. Dia yakin tidak akan ada masalah dalam lulus ujian tingkat B ini. Ada pertanyaan lagi, Yang Hui tersenyum. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bersedia mengikuti ujian tingkat B untuk memasuki kamp pelatihan elit? Jika gagal, kamu masih bisa masuk ke kamp pelatihan dasar. Yang Hui menatap Luo Feng. Aku bersedia, angguk Luo Feng. Yang Hui sedikit mengangguk dan menunjuk ke arah mesin penguji kekuatan tinju, lakukan pukulan untukku. Ini hanya pemeriksaan sederhana. Dengan Yang Hui dan Zhou Zhengyong menonton, mereka dapat melihat tahap apa yang telah dicapainya dalam pedang petir 9 tahap, berdasarkan seberapa banyak kekuatan pukulannya berubah saat dia melemparkannya. Mereka juga dapat melihat nilai pada tampilan mesin.
Dengan kekuatan murni saja, 1.800 kilogram. Dengan semua yang dimilikinya, 10.000 kilogram. Dia lulus. Yang Hui bahkan tidak perlu menguji kecepatan dan kecepatan reaksi Luo Feng, karena dia hanya menguji tahap apa yang dicapai Luo Feng dalam pedang petir 9 tahap. Luo Feng duduk di sofa dan melihat kontrak di tangannya. Ini adalah kontrak pelatihan khusus. Dojo of Limits memang memiliki sedikit batasan bagi para petarung. Luo Feng tidak mengeluh tentang kontrak itu dan menandatangani 4 kontrak sekaligus. Dari keempat kontrak ini, 1 di antaranya milikmu. 3 lainnya akan melalui markas besar kami. Yang Hui tersenyum sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam. Kotak kayu hitam ini memiliki stempel, yang merupakan stempel utusan. Tanda tangan pribadi Yang Hui tidak berpengaruh, hanya stempelnya yang berpengaruh. Stempel itu menempel pada kontrak. Jangan sampai hilang. Yang Hui menyerahkan salah satu kontrak kepada Luo Feng. Zuge, suruh Yaxia datang ke sini sebentar, perintah Yang Hui. Ya, Zuge Tong segera menaiki lift ke bawah. Dalam beberapa saat, pintu lift terbuka lagi. Zuge Tao membawa seorang remaja yang mengenakan seragam dojo. Kepala remaja ini agak kuning. Dia cukup tampan, setara dengan seorang selebriti di industri hiburan. Luo Feng, orang ini adalah Yaxia, salah satu petarung muda yang Dojo of Limits kami putuskan untuk dikirim ke kamp pelatihan dasar tahun ini. Dia juga sedikit jenius, kata Yang Hui sambil tersenyum. Luo Feng berjalan mendekat dan tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Luo Feng. Yaxia, remaja tampan ini juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Luo Feng dengan lembut. Yaxia, ini seniormu. Dia juga akan pergi bersamamu ke markas besar dunia Dojo of Limits. Seniormu mengincar kamp pelatihan elit. Saat Yang Hui mengatakan itu, remaja tampan yang awalnya tanpa ekspresi, Yaxia, tiba-tiba menjadi terkejut. Tentu saja, sebagai seorang jenius yang akan memasuki kamp pelatihan dasar, dia juga tahu tentang kamp pelatihan elit. Mereka yang dapat memasuki kamp pelatihan dasar, adalah para jenius. Mereka yang dapat memasuki kamp pelatihan elit, adalah para jenius dari para jenius setan. Senior Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan diri. Yaxia, mahasiswa baru di Universitas Jiangnan, sikap Yaxia jelas berubah. Para jenius hanya merasa tertekan ketika mereka bertemu seseorang yang bahkan lebih baik dari mereka. Universitas Jiangnan, universitas terbaik di kota Jiangnan. Luo Feng tersenyum sambil memuji, Anda benar-benar mengesankan. Senior Anda hanyalah seseorang yang gagal dalam ujian sekolah menengah, jangan mengolok-olok saya, berapa banyak siswa yang diterima sepanjang tahun di Universitas Jiangnan. Selain itu, ada 2 hingga 3 universitas lagi yang lebih baik daripada kota Jiangnan di seluruh negeri. Dan di seluruh Tiongkok, hanya 1 orang yang dapat memasuki kamp pelatihan terbaik dunia di muka setiap tahun. Kata Yaxia, di depan Luo Feng, sama sekali tidak sombong. Memang kamp pelatihan elit hanya menerima para jenius dari para jenius di seluruh pasukan, keluarga besar, dan petarung. Berapa banyak yang diterima setiap tahun? Akan luar biasa jika lebih dari 10 yang diterima. Luo Feng, Yaxia, Yang Hui tersenyum, kalian pergi bersamaku ke kantor pusat dunia Dojo of Limits di hari yang sama. Kalian berdua harus bertemu denganku di bandara sebelum pukul 2 siang pada tanggal 22 Maret. Ya, Luo Feng dan Yaxia menjawab. Baiklah, kalian berdua kembali dan bertemu dengan keluarga kalian. Di masa depan, kalian hanya akan bisa kembali selamat tahun baru, kata Yang Hui. Luo Feng dan Yaxia naik lift dan pergi. Langit gelap, dan di salah satu dari 8 kota di kota Jiangnan, kota Yangzhou, puluhan ribu rumah bersinar terang. Salah satu mobil pribadi Dojo of Limits perlahan melaju di jalan. Luo Feng melihat keluar jendela dan melihat bangunan perumahan demi bangunan perumahan, toko demi toko, Yangzhou. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Sebentar lagi, aku akan pergi. Meninggalkan Tiongkok menuju kantor pusat dunia Dojo of Limits. 5 tahun, waktu yang sangat lama. Aku bisa tetap berhubungan dengan ayah, ibu, dan saudaraku melalui obrolan video. Aku juga perlu memperhatikan ramuan kehidupan yang dibutuhkan saudaraku dan melihat kapan ramuan itu tersedia, juga. Wen, sebelum aku pergi, aku harus pergi menemui Wen. Wen adalah orang yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. Hubungan mereka sebanding dengan Luo Feng dan Luo Hua.
Sejak Luo Feng menjadi petarung, Wen harus kuliah, jadi mereka hanya bertemu beberapa kali selama tahun baru. Juga saudara-saudara dari Regu Palu Api. Meskipun kita sudah lama tidak bersama, kita telah melalui banyak hal bersama. Tiba-tiba seseorang muncul dalam pikiran Luo Feng. Su Xin. Apa yang akan dia lakukan dengan Su Xin? Su Xin. Aku akan meninggalkan Tiongkok ke markas besar dunia Dojo of Limits. Apa yang akan kulakukan dengan Su Xin? Perasaan Luo Feng menjadi rumit. Saat dia melihat berbagai rumah yang terang, perasaannya bergejolak. Perasaan manis dan asam muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa gunanya memikirkan ini? Aku akan sering mengobrol lewat video dengannya. Saat aku memiliki cukup kekuatan dan wewenang, tidak seorang pun dapat menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin kuliah di Universitas Jiangnan. Ya Xia itu juga ada di sana. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang petarung jenius, Ya Xia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Wen kuliah di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin kuliah di Universitas Jiangnan. Mereka semua kuliah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian bertemu Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bip, dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang. Kalian baru bisa kembali saat tahun baru, kata Yang Hui. Luo Feng dan Ya Xia naik lift dan pergi. Langit gelap, dan di salah satu dari 8 kota di kota Jiangnan, kota Yangzhou, puluhan ribu rumah bersinar terang. Salah satu mobil pribadi Dojo of Limits perlahan melaju di jalan. Luo Feng melihat melalui jendela dan melihat bangunan perumahan demi bangunan perumahan, toko demi toko, Yangzhou. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Sebentar lagi, aku akan pergi. Meninggalkan Tiongkok menuju kantor pusat dunia Dojo of Limits. 5 tahun, waktu yang sangat lama. Aku bisa tetap berhubungan dengan ayah, ibu, dan saudaraku melalui obrolan video. Aku juga perlu memperhatikan ramuan kehidupan yang dibutuhkan saudaraku dan melihat kapan ramuan itu tersedia, juga. Wen, sebelum aku pergi, aku harus pergi menemui Wen. Wen adalah orang yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. Hubungan mereka sebanding dengan Luo Feng dan Luo Hua. Sejak Luo Feng menjadi petarung, Wen harus kuliah, jadi mereka hanya bertemu beberapa kali selama tahun baru. Juga saudara-saudara dari Regu Palu Api. Meskipun kami tidak bersama untuk waktu yang lama, kami telah melalui banyak hal bersama. Tiba-tiba seseorang muncul dalam pikiran Luo Feng. Su Xin. Apa yang akan dia lakukan dengan Su Xin? Su Xin. Aku akan meninggalkan Tiongkok ke markas besar dunia Dojo of Limits. Apa yang akan kulakukan dengan Su Xin? Perasaan Luo Feng menjadi rumit. Saat dia melihat berbagai rumah yang terang, perasaannya melompat-lompat. Perasaan manis dan asam muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa gunanya memikirkan ini? Aku akan sering mengobrol video dengannya. Ketika aku memiliki cukup kekuatan dan wewenang, tak seorang pun dapat menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Ya Xia itu juga ada di sana. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang petarung jenius, Ya Xia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Wen ada di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Mereka semua di sekolah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian bertemu Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kami. Bip. Dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang. Kalian baru bisa kembali saat tahun baru, kata Yang Hui. Luo Feng dan Ya Xia naik lift dan pergi. Langit gelap, dan di salah satu dari 8 kota di kota Jiangnan, kota Yangzhou, puluhan ribu rumah bersinar terang. Salah satu mobil pribadi Dojo of Limits perlahan melaju di jalan. Luo Feng melihat melalui jendela dan melihat bangunan perumahan demi bangunan perumahan, toko demi toko, Yangzhou. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Sebentar lagi, aku akan pergi. Meninggalkan Tiongkok menuju kantor pusat dunia Dojo of Limits. 5 tahun, waktu yang sangat lama. Aku bisa tetap berhubungan dengan ayah, ibu, dan saudaraku melalui obrolan video. Aku juga perlu memperhatikan ramuan kehidupan yang dibutuhkan saudaraku dan melihat kapan ramuan itu tersedia, juga. Wen, sebelum aku pergi, aku harus pergi menemui Wen. Wen adalah orang yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil.
Hubungan mereka sebanding dengan Luo Feng dan Luo Hua. Sejak Luo Feng menjadi petarung, Wen harus kuliah, jadi mereka hanya bertemu beberapa kali selama tahun baru. Juga saudara-saudara dari Regu Palu Api. Meskipun kami tidak bersama untuk waktu yang lama, kami telah melalui banyak hal bersama. Tiba-tiba seseorang muncul dalam pikiran Luo Feng. Su Xin, apa yang akan dia lakukan dengan Su Xin? Su Xin, aku akan meninggalkan Tiongkok ke markas besar dunia Dojo of Limits. Apa yang akan kulakukan dengan Su Xin? Perasaan Luo Feng menjadi rumit. Saat dia melihat berbagai rumah yang terang, perasaannya melompat-lompat. Perasaan manis dan asam muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa gunanya memikirkan ini? Aku akan sering mengobrol video dengannya. Ketika aku memiliki cukup kekuatan dan wewenang, tak seorang pun dapat menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Yasia itu juga ada di sana. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang petarung jenius, Yasia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Wen ada di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Mereka semua di sekolah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian bertemu Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kami, Bip. Dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang, 5 tahun, waktu yang lama sekali. Aku bisa tetap berhubungan dengan ayah, ibu, dan saudaraku melalui obrolan video. Aku juga perlu memperhatikan ramuan kehidupan yang dibutuhkan saudaraku dan melihat kapan ramuan itu tersedia, juga. Wen, sebelum aku pergi, aku harus pergi menemui Wen. Wen adalah orang yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. Hubungan mereka sebanding dengan Luo Feng dan Luo Hua. Sejak Luo Feng menjadi petarung, Wen harus kuliah, jadi mereka hanya bertemu beberapa kali selama tahun baru. Juga saudara-saudara dari Regu Palu Api. Meskipun kami tidak bersama untuk waktu yang lama, kami telah melalui banyak hal bersama. Tiba-tiba seseorang muncul di benak Luo Feng. Su Xin, apa yang akan dia lakukan dengan Su Xin? Su Xin, aku akan meninggalkan Tiongkok menuju markas besar dunia Dojo of Limits. Apa yang akan kulakukan dengan Su Xin? Perasaan Luo Feng menjadi rumit. Saat dia melihat berbagai rumah yang terang benderang, perasaannya melonjak-lonjak. Perasaan manis dan masam muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa gunanya memikirkan ini? Aku akan sering mengobrol lewat video dengannya. Saat aku memiliki cukup kekuatan dan wewenang, tidak seorang pun dapat menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Yasia itu juga ada di sana. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang petarung jenius, Yasia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Wen ada di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Mereka semua di sekolah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian menemui Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bip, dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang, 5 tahun, waktu yang lama sekali. Aku bisa tetap berhubungan dengan ayah, ibu, dan saudaraku melalui obrolan video. Aku juga perlu memperhatikan ramuan kehidupan yang dibutuhkan saudaraku dan melihat kapan ramuan itu tersedia, juga. Wen, sebelum aku pergi, aku harus pergi menemui Wen. Wen adalah orang yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. Hubungan mereka sebanding dengan Luo Feng dan Luo Hua. Sejak Luo Feng menjadi petarung, Wen harus kuliah, jadi mereka hanya bertemu beberapa kali selama tahun baru. Juga saudara-saudara dari Regu Palu Api. Meskipun kami tidak bersama untuk waktu yang lama, kami telah melalui banyak hal bersama. Tiba-tiba seseorang muncul di benak Luo Feng. Su Xin, apa yang akan dia lakukan dengan Su Xin? Su Xin, aku akan meninggalkan Tiongkok menuju markas besar dunia Dojo of Limits. Apa yang akan kulakukan dengan Su Xin? Perasaan Luo Feng menjadi rumit. Saat dia melihat berbagai rumah yang terang benderang, perasaannya melonjak-lonjak. Perasaan manis dan masam muncul. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa gunanya memikirkan ini? Aku akan sering mengobrol lewat video dengannya. Saat aku memiliki cukup kekuatan dan wewenang, tidak seorang pun dapat menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin ada di Universitas Jiangnan.
ya Xia itu juga ada di sana. Luo Feng memiliki kesan yang baik tentang petarung jenius, ya Xia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Wen ada di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin ada di Universitas Jiangnan. Mereka semua di sekolah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian menemui Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bip, dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang. Aku akan sering mengobrol lewat video dengannya. Saat aku punya cukup kekuatan dan wewenang, tidak seorang pun bisa menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin kuliah di Universitas Jiangnan. Ya Xia juga ada di sana. Luo Feng punya kesan yang baik tentang petarung jenius, ya Xia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Wen kuliah di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin kuliah di Universitas Jiangnan. Mereka semua kuliah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian bertemu Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bip, dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang. Aku akan sering mengobrol lewat video dengannya. Saat aku punya cukup kekuatan dan wewenang, tidak seorang pun bisa menghentikan hubunganku dengan Su Xin. Oh ya, Su Xin kuliah di Universitas Jiangnan. Ya Xia juga ada di sana. Luo Feng punya kesan yang baik tentang petarung jenius, ya Xia, yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Wen kuliah di sekolah militer nomor 2 Jiangnan dan Su Xin kuliah di Universitas Jiangnan. Mereka semua kuliah, jadi aku akan pergi mencari Wen dan kemudian bertemu Su Xin untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bip, dengan suara itu, mobil memasuki sektor Mingyue. Dia pulang, karena dia akan meninggalkan Tiongkok dan menuju kantor pusat dunia Dojo of Limits pada akhir bulan. Luo Feng tinggal di rumah bersama keluarganya hampir setiap hari sejak dia kembali. Meskipun ayah Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, dan saudara laki-laki Luo Hua bersedih, mereka tidak ingin mengubah masa depan Luo Feng yang hebat. Pada tanggal 12 Maret Luo Feng berkumpul dengan anggota regu palu apinya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menjual material monster yang mereka dapatkan sebelumnya. Karena ini adalah terakhir kalinya regu palu api akan menjual material mereka, Luo Feng menyarankan agar setiap orang menerima bagian yang sama. Material tersebut terjual sekitar 800 juta. Secara teknis, Luo Feng melakukan pekerjaan paling banyak, jadi dia seharusnya menerima paling banyak. Dia akan menerima sekitar 300 juta. Namun, semua orang tahu bahwa Luo Feng akan meninggalkan regu palu api. Dan anggota yang lebih tua Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing akan segera pensiun, jadi regu palu api akan dibubarkan. Luo Feng bertahan di regu ini selama hampir setahun, sementara Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya bertahan di regu untuk waktu yang lebih lama. Perasaan semua orang menjadi rumit. Gao Feng segera menerima saran Luo Feng agar mereka membagi keuntungan secara merata. Meskipun Luo Feng dan Gao Feng seharusnya menerima sebagian besarnya, mereka berdua setuju. Melihat ini, Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing tidak mengatakan apa-apa lagi, dan semua orang menerima sedikit lebih dari 100 juta. Setelah itu, regu palu api minum malam itu sampai pukul 3 hingga 4 pagi. Mereka naik kereta pulang pada sore hari kedua. Dengan ini, regu palu api resmi dibubarkan. Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing akan pensiun, Luo Feng menuju markas dunia, dan Gao Feng akan terus bertarung di regu lain. Tanggal 21 Maret Kota Markas Jiangnan, area Universitas Sektor Kota Utama. Kawasan universitas ini sangat luas dan 8 lembaga penelitian di kota Jiangnan semuanya berkumpul di sini. Di depan salah satu perguruan tinggi, tulisan menarik, Sekolah Militer Jiangnan nomor 2, bersinar di gerbang utama. Pada saat ini, cukup banyak siswa laki-laki dan perempuan dengan cepat keluar dari gerbang sekolah. Beberapa dari mereka keluar berpasangan, sementara yang lain keluar dalam kelompok besar. Ada seorang remaja, mengenakan kaos oblong biru tua sederhana, yang bersandar di jeruji gerbang sambil memperhatikan para siswa pergi. "Oi, Luo Feng," terdengar suara keras dari jauh. Luo Feng menoleh ke arah asal suara dan melihat seorang remaja kurus berlari di jalan. Orang yang tampak lembut ini memang saudara baiknya, Wei Wen, yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. "Wen," Luo Feng tersenyum sambil berlari menghampiri,
Aku bahkan menunggumu di depan gerbang, kenapa kau muncul di sini? Aku baru saja menyelesaikan pelajaran budaya sore ini jadi aku kembali ke asramaku. Asrama kita cukup jauh dari sekolah, jelas Wei Wen. Oh, area sekolah terpisah dari asrama. Ini benar-benar membuka mata orang yang tidak pernah kuliah. Luo Feng tertawa dengan aneh. Sial, kau seorang petarung dan kau masih saja mengolok-olokku. Wei Wen tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju dada Luo Feng. Kita baru saja memasuki musim semi, jadi masih agak dingin. Apa kau tidak kedinginan hanya dengan mengenakan kaos oblong? Hehe, seperti yang kau harapkan dari seorang petarung. Wei Wen jelas mengenakan lebih banyak pakaian daripada Luo Feng. Luo Feng melihat sekeliling, ayo cari tempat duduk. Haha, akhirnya aku bertemu seekor domba besar dan gemuk, jadi aku harus membantainya dengan kejam. Aku ingin pergi ke Venetian, mengikuti Wei Wen. Baiklah, tunjukkan saja jalan ke Venetian itu atau apalah itu. Luo Feng tertawa. Karena dia biasanya berada di alam liar, dia selalu sedikit berhati-hati saat berhadapan dengan petarung lain di pangkalan pasokan ulang. Saat bergaul dengan Wei Wen, Luo Feng merasa santai seperti saat dia kembali ke sekolah menengah pertama dan atas. Venetian, restoran dengan harga rata-rata. Makanan yang mereka makan harganya sekitar 300 hingga 400 dolar. Namun, bagi siswa yang tidak memiliki sumber pendapatan, ini sudah merupakan pengeluaran yang cukup boros. Bagi para petarung, ini sangat umum. Tuan-tuan, berapa banyak? Pelayan itu menyambut dengan penuh semangat. 2. Luo Feng melihat sekeliling, cari tempat yang tenang. Pelayan ini bekerja di sini setiap hari dan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa Luo Feng berbeda dari siswa lain di sekitarnya. Tatapan tajam itu cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, ada kamar pribadi di lantai atas, silakan ikuti aku. Hehe, kamar pribadi, aku belum pernah ke sana. Aku hanya pernah ke sini dengan pacarku beberapa kali, dan itu di lobi di lantai pertama. Wei Wen dan Luo Feng menaiki tangga. Pacar, aku tidak mendengarmu mengatakan apapun tentang itu selama tahun baru. Sudah berapa lama? Luo Feng bertanya ketika mereka berdua memasuki kamar pribadi di lantai atas dan dengan cepat memesan beberapa hidangan dan sekotak bir dari menu. Wei Wen meletakkan menu itu sambil tertawa, selama tahun baru, hubunganku dengan pacarku tidak sepenuhnya membaik. Itu hanya membaik ketika kami mulai sekolah lagi setelah tahun baru. Selamat. Luo Feng tidak bisa menahan tawa, baru juga setahun kamu masuk sekolah dan kamu sudah punya pacar, bagus sekali. Aku hanya beruntung, pacarku dari Universitas Sivan di dekat sini. Wei Wen membuka tutup botol bir, kau juga tahu bahwa di sekolah kita jumlah cowok lebih banyak daripada cewek. Jumlah ceweknya sangat sedikit, jadi menakutkan. Petik 2. Jadi itu sebabnya kau mencarinya di sekolah lain. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Baiklah, kita lakukan ini dulu. Wei Wen memegang botol birnya. Luo Feng juga memegang botol birnya dan meneguknya 2 teguk. Luo Feng, urusan pacar ini tidak mudah. Wei Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah minum cukup banyak bir, kulitnya sudah merah. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah, sekarang semua orang hanya bersaing. Orang-orang membandingkan betapa cantiknya pacar mereka, dan ini bahkan hal-hal kecil. Yang terpenting adalah, suasana. Suasana, tanya Luo Feng dengan nada bingung. Contohnya, kalau aku tidak mengajak pacarku ke tempat yang bagus saat kami makan. Pacarku memang pemarah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi, teman-teman perempuannya akan mulai membicarakan itu. Wei Wen menggelengkan kepalanya, kau tidak tahu bahwa hubungan yang terjadi di antara para gadis jauh lebih dramatis daripada hubungan antara kami para lelaki. Pacarnya anak orang kaya, pacarnya anggota elit dojo, pacarnya ini itu, mereka selalu membandingkan segalanya. Demi penampilan pacarku, aku harus mengajaknya ke tempat yang bagus. Wei Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Luo Feng membeku. Dia tidak pernah kuliah, jadi Luo Feng benar-benar tidak mengerti semua ini. Namun, di sekolah menengah, beberapa gadis sudah melakukan ini. Kau tahu makan di luar itu mahal, dan kadang-kadang aku harus membelikan hadiah untuk pacarku. Baru sebulan dan aku sudah menghabiskan 4.000. Wei Wen menghabiskan sisa birnya dalam sekali teguk dan matanya agak merah, dan kadang-kadang,
aku harus membayar seluruh tagihan saat makan bersamanya. Luo Feng sedikit mengernyit. Pacarku dan aku sama-sama orang biasa. Sewa tempat tinggal kami sudah cukup mahal. Meskipun aku sekarang seorang guru privat, tapi aku bukan anggota elit dojo. Guru privat tidak menghasilkan banyak uang. Wei Wen menggelengkan kepalanya, sekarang aku cukup mengerti. Orang hidup hanya untuk penampilan mereka. Luo Feng mendesah dalam hati. Keluarga Wei Wen sedikit lebih baik daripada keluarganya saat itu. Ketika mereka masih di sekolah menengah pertama dan atas, Wei Wen harus meminjamkannya uang. Hanya dalam 1 bulan ini, aku sudah bangkrut. Semuanya bermuara pada satu kata ini, status. Ini adalah dunia yang kejam. Jika keluargamu kaya, akan selalu ada orang yang mengikuti Anda dan gadis-gadis akan terbang ke pelukan Anda. Dan orang-orang yang kuat, pejuang, juga dihormati. Beberapa orang selalu berusaha bergaul dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang cukup besar, berharap bahwa yang terakhir akan membantu mereka. Uang, wewenang, kekuatan. Orang-orang dengan status seperti itu punya status. Orang-orang dengan latar belakang yang bagus punya wewenang dan status. Pejuang, tentu juga punya status. Wei Wen membuka botol bir lagi, jadi, dunia ini sederhana. Orang-orang menghormati mereka yang berstatus tinggi dan memandang rendah mereka yang berstatus rendah. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Luo Feng selalu berpikir bahwa Wei Wen pintar. Meskipun kata-kata ini agak kasar, tetapi kata-kata itu dengan jelas menjelaskan seperti apa masyarakat ini. Jika orang kaya kehabisan uang, tamatlah riwayatnya. Jika seseorang dengan jabatan tinggi kehilangan jabatan itu, wewenangnya mungkin juga akan hilang. Jabatan dan uang bersifat eksternal, hanya kekuatanmu sendiri yang benar-benar dapat diandalkan. Jadi sebagai kesimpulan hal terbaik tetaplah kekuatanmu sendiri. Para petarung, bahkan jika mereka menjadi cacat, masih memiliki cukup kekuatan untuk menjadi instruktur dojo. Wei Wen tertawa, urusan cinta ini juga membuatku memantapkan pikiranku. Aku harus menjadi seorang petarung. Tahun ini aku berkesempatan menjadi anggota dojo elit. Semoga aku bisa menjadi petarung saat lulus. Wei Wen mengangkat botol birnya, ayo, bersulang. Kekhawatiran Luo Feng sirna begitu melihat Wei Wen tidak patah semangat lagi. Bersulang, Luo Feng mengangkat botol birnya. Kedua bersaudara itu mengobrol sambil minum. Setelah menghabiskan minuman mereka berdua memesan teh dan mengobrol hingga pukul 4 sore. Baru setelah itu Luo Feng membawa Wei Wen kembali ke asramanya. Di luar asrama, langsung saja di jalan ini dan setelah 2 lampu lalu lintas, kamu akan melihat Universitas Jiangnan. Wei Wen menunjuk ke depan. Oke, kata Luo Feng sambil mengeluarkan ponselnya. Menelepon Susin, Wei Wen mencibir di samping. Tiba-tiba, Wei Wen merasakan ponselnya bergetar dan mengeluarkannya. Dia mendesah, mungkin pacarku yang mengajak makan malam bersama. Aku harus mengeluarkan uang lagi. Dia membuka ponselnya dan setelah melihat-lihat, dia melihat sebuah pesan singkat. Kartu Anda yang diakhiri dengan 0306 telah menerima $6 juta pada pukul 16.51 tanggal 21. Saldo yang tersisa, 6.2.100 bank komunikasi. 6 juta. Mata Wei Wen membelalak. Ini adalah angka yang sangat besar baginya. Siapa yang mentransfer uang ini? Wei Wen langsung teringat pada seseorang, Luo Feng di sampingnya. Dari semua teman dan kerabatnya, hanya Luo Feng yang dapat mengambil uang sebanyak ini tanpa mengubah ekspresinya. Luo Feng, ini milikmu. Wei Wen mengangkat kepalanya dan menatap Luo Feng. Luo Feng menepuk bahu Wei Wen, karena kamu ingin menjadi petarung, berusahalah dengan sepenuh hati. Jangan buang-buang waktumu menjadi guru privat. Anggap saja uang ini sebagai hadiah dari saudaramu untuk mengucapkan selamat atas hubungan pertamamu. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan teman-teman perempuan pacarmu sekarang. Pria selalu harus berdiri di depan pacar mereka dengan punggung tegak. Mata Wei Wen mulai memerah tak terkendali. Apa kamu bercanda? Kamu akan menangis. Mata Luo Feng membelalak, seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat aneh. Apa-apaan aku harus menangis? Wei Wen tidak bisa menahan tawa. Uang ini memang tidak ada apa-apanya bagi Luo Feng. Dia akan mendapatkan lebih dari 10 juta setelah secara acak memburu monster tingkat komandan menengah. Baiklah, aku akan pergi ke Universitas Jiangnan sekarang.
Luo Feng melambaikan tangannya dan mulai menuju Universitas Jiangnan. Wei Wen melihat pesan di ponselnya dan 6 juta yang mengejutkan. Dia merasa ini semua hanya mimpi. Sebelumnya, dia merasa cemas dalam hati sambil tersenyum saat berbicara dengan pacarnya. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata dia akan menerima uang sebanyak itu, sore. Luo Feng sedang berjalan di jalan. Karena berada di area universitas, jalanan dipenuhi oleh mahasiswa pria dan wanita muda. Halo, Luo Feng menghubungi nomor Susin, ini aku, Luo Feng. Tadi malam, Luo Feng dan Susin mengobrol lewat video chat cukup lama. Ia memberitahu Susin bahwa ia akan datang menemuinya hari ini. Pos malam musim semi, persimpangan, baiklah, aku akan menunggumu di sana. Luo Feng menutup telepon dan segera tiba di persimpangan yang disebut pos malam musim semi. Penghijauan kembali area ini dilakukan dengan cukup baik. Luo Feng bersandar pada sebuah pos di jalan dan menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang dibicarakan oleh saudara baiknya. Apa yang ia katakan jelas beresonansi dengan Luo Feng. Memang, itu status. Pertama kali aku bertemu dengan saudara laki-laki Susin, Sugang, dia memandang rendahku dan menyuruhku menjauh dari saudara perempuannya. Dari sudut pandangnya, aku hanyalah seorang petarung pemula yang tidak cukup baik untuk saudara perempuannya. Tuan muda yang hebat itu, Li Wei, juga menganggapku seperti udang kecil. Jika aku adalah dewa perang atau anak dari dewa perang, dia mungkin tidak akan berani menyentuhku. Tentu saja, meskipun Tuan Muda Li Wei membiarkan bawahannya membunuh Luo Feng, Li Wei akhirnya mengorbankan nyawanya. Jika aku menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, jika aku menjadi setara dengan penyidik Zhu, apakah pasangan Vulture Scorpion berani melakukan sesuatu seperti hadiah yang sangat besar? Orang-orang memiliki status yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Di sebuah universitas, seorang petarung atau orang kaya dianggap sebagai orang dengan status tinggi di lingkungan mahasiswa. Ketika melihat seluruh kota markas Jiangnan, Dewa Perang tingkat pemula sangatlah terkenal. Jika Anda melihat seluruh dunia, petarung Dewa Perang yang kuat seperti pemeriksa, Dojo of Limits mengguncang seluruh dunia. Dan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang seperti Investigator Zhu, investigator yang berdiri di puncak Dojo of Limits, diperlakukan dengan hormat oleh negara-negara besar. Dan keluarga-keluarga besar yang disebut-sebut itu hanyalah lelucon bagi mereka. Pada level ini, uang memiliki pengaruh yang sangat kecil. Eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di seluruh dunia sangatlah langka. Tujuan saya saat ini adalah menjadi pembaca roh Dewa Perang tingkat lanjut secepat mungkin. Ketika itu terjadi, apakah saya akan takut pada Vulture dan Scorpion? Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan melakukan apa yang ingin dilakukannya, ia harus meningkatkan statusnya. Pejuang yang benar-benar kuat, seperti Hong, hanya perlu mengatakan satu kalimat untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia berebut menjadi yang pertama melakukan perintahnya. Ini statusnya, Gerbang Universitas Jiangnan. Susin, kamu tidak makan malam bersama kami lagi. Beberapa teman sekelas perempuan melihat ke arah Susin yang ada di dekatnya, yang tersenyum sambil melambaikan tangannya. Aku masih ada yang harus dilakukan. Aku akan makan di luar malam ini. Setelah mengatakan itu, Susin menuju persimpangan pos musim semi malam di dekat gerbang Universitas Jiangnan dan bertemu dengan Luo Feng, yang disaksikan oleh teman-teman sekelasnya yang lain. Salah satu gadis dengan mata besar mengangkat ponsel yang tampaknya cukup mahal dan mengarahkannya ke persimpangan pos musim semi malam. Lihat, Susin bersama seorang pria, kata teman sekelas wanita bermata besar ini sambil mengarahkan ponselnya ke persimpangan. Meskipun persimpangan pos musim semi malam berjarak sekitar 500 meter dari gerbang sekolah, yang terlalu jauh bagi mata biasa untuk melihat penampilan seseorang, kemampuan ponsel modern terlalu hebat. Ponsel dapat mengambil foto dan video. Ponsel gadis bermata besar ini bahkan dapat merekam wajah seseorang yang berjarak 1000 meter. Hei, itu benar. Gadis-gadis lain mencondongkan tubuh dan melihat, dia tampaknya cukup tampan. Oh sial, aku lupa sesuatu di kelas. Kalian pergi dulu, aku akan segera menyusul. Gadis bermata besar itu mulai berlari menuju sekolah dan dengan cepat tiba di sudut lapangan lintasan yang kosong. Dia mengambil ponselnya dan segera mengirimkan video kecil yang baru saja direkamnya. Di sebuah suite hotel kelas atas tidak jauh dari Universitas Jiangnan,
seorang pria muda mengenakan jubah mandi sedang berbaring di sofa. Seorang gadis yang tampak cantik, yang juga mengenakan jubah mandi, sedang memijatnya. Gadis muda lain yang tampak murni juga memijat kakinya dengan lembut dan bahkan mengobrol dengan pria itu dengan gembira. Tiba-tiba, ponselnya berdering. "Halo," pemuda itu mengangkat ponselnya. "Tuan Muda Wang, Susin baru saja pergi makan malam dengan seorang pria yang tidak kukenal. Aku baru saja mengirimkan videonya kepadamu." "Oh," pemuda itu mengerutkan kening, "baiklah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Setelah mengatakan itu, pemuda itu membuka video itu dan melihatnya dengan saksama. Adegan dengan Luo Feng dan Susin sangat berkualitas tinggi, dan pemuda itu sedikit mengernyit Luo Feng. Siapa yang mengira Luo Feng ini akan berlari jauh-jauh ke area universitas untuk mencari Susin? Sepertinya hubungannya dengan Susin tidak normal. "Kalian turunlah," pemuda itu melambaikan tangannya, "suruh Paman An datang." "Baik, Tuan Muda." Kedua gadis itu pun pergi dengan patuh. Tak lama kemudian, seorang kepala pelayan tua berjas datang dan membungkuk, "Tuan Muda." "Paman An," pemuda itu berdiri dan mengernyit, "Susin baru saja keluar untuk makan malam bersama Luo Feng." Luo Feng, kepala pelayan ini, Paman An, tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia tahu betul bahwa tuan muda ini, Wang Xingping, pindah ke Universitas Jiangnan dari kota markas besar Kyoto hanya untuk mendekati hadiahnya. Dan, semua informasi tentang orang-orang yang sedikit dekat dengan Susin dicatat. Tentu saja, informasi Luo Feng juga dicatat. Tidak hanya itu, 3 teman sekelas perempuan Susin juga disuap. Pada saat yang sama, mungkin ada sekitar 100 orang di sekitar Universitas Jiangnan yang hanya miliknya. Merusak hubungan mereka seharusnya mudah, kata Wang Xingping dingin, hanya seorang petarung. "Paman An, aku akan menyerahkan misi ini kepadamu. Pertama-tama cari tahu di mana mereka makan malam ini. Aku yakin aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku hanya punya satu permintaan, merusak hubungan mereka." Kepala pelayan, Paman An, mengangguk sambil menjawab, "Aku akan segera bersiap." "Oke," Wang Xingping melambaikan tangannya. Kepala pelayan itu segera dan dengan hormat pergi. Dalam beberapa saat, di suite lain hotel, kepala pelayan, Paman An, saat ini sedang melihat 2 gadis muda yang baru saja ditemukannya. Kedua gadis cantik ini cukup imut dan dapat dengan mudah memicu reaksi di bagian bawah tubuh. "Tujuanmu adalah dia." Kepala pelayan, Paman An, menunjuk ke arah sebuah pajangan. Pajangan itu saat ini menunjukkan foto Luo Feng dan satu lagi foto Susin. Namanya Luo Feng dan berasal dari kota Yangzhou di markas besar Jiangnan. Nomor teleponnya adalah, catat semua informasi ini dan tambahkan nomor teleponnya ke kontak Anda. Ya. Kedua gadis cantik itu mengangguk patuh. "Ini rencananya, perhatikan baik-baik." Sambil berkata demikian, kepala pelayan, Paman An, mengetuk buku catatannya dengan ringan, yang kemudian menampilkan isi rencana yang terperinci. Kedua gadis cantik itu saling memandang dan bertatapan. "Kami mengerti, Paman An." "Baiklah, Luo Feng ada di restoran terdekat Yinuo. Pergilah," perintah kepala pelayan, Paman An. Ia memperhatikan kedua gadis cantik itu pergi dan kemudian melihat rencana yang terpampang di layar. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. "Luo Feng, kau juga termasuk pejuang yang cukup pekerja keras. Sayangnya, tuan muda kita mengincar Susin, jadi kau tidak berhak menyentuhnya." Yinuo, seorang restoran yang cukup bergaya di dekat kota Jiangnan. Musik di sana seperti sungai yang mengalir, semakin meningkatkan suasana. Luo Feng dan Susin duduk di sudut. Lilin-lilin dinyalakan di atas meja, ini adalah makan malam dengan cahaya lilin yang legendaris. Demi Luo Feng, Susin meminta agar kursi di dekat mereka kosong sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka. "Kau akan pergi ke sana." Susin tersenyum, "Ya, ini hal yang baik untukmu. Kudengar selama kau bisa memasuki kamp pelatihan terbaik di dunia, kau akan menjadi dewa perang di masa depan tanpa masalah." "Dewa perang masa depan, aku akan mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu." Sambil berkata demikian, dia mengangkat gelas anggurnya. Di dalam gelas itu ada anggur merah dengan kadar alkohol yang sangat rendah. "Terima kasih." Luo Feng juga tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Setelah menyesapnya sedikit, Luo Feng dan Susin mulai mengobrol.
Mereka mengobrol tentang masalah keluarga Su Xin yang rumit dan kemudian keluarga Luo Feng. Mereka berdua mengobrol dengan gembira. Meskipun mereka hanya mengobrol seperti itu, mereka tampak seperti sepasang kekasih. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang melanjutkan hubungan ke titik itu. Kak, ku dengar pria tadi malam sangat hebat. Kenapa aku harus menipumu? Maksudku, aku cukup berpengalaman dan telah mencoba banyak pria, tapi yang tadi malam benar-benar fantastis. Hehe, hatiku menjadi liar sekarang setelah memikirkannya. Aku akan mencarinya untuk bermain lagi dalam beberapa hari, kau tahu nomor ponselnya. Saat dia tidur, aku menggunakan ponselnya untuk menelepon ponselku dan kemudian merekam nomornya. Dua gadis yang cukup cantik sedang mengobrol dengan suara pelan di meja di samping meja di sebelah Luo Feng. Namun, restoran ini terlalu sepi, jadi Luo Feng dan Su Xin mendengar setiap kata dengan jelas. Keduanya hanya bisa bertukar pandang dengan geli, mereka tidak menyangka akan mendengar percakapan seperti itu di sini. Luo Feng dan Su Xin terus mengobrol. Sekitar setengah jam kemudian, baiklah, ayo pergi, kedua saudari itu akhirnya berdiri. Tiba-tiba, salah satu saudari berjalan melewati Luo Feng lalu mundur beberapa langkah. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata dengan nada terkejut, aku tidak mengira itu benar-benar kamu. Aku merasa seperti itu kamu saat melihat punggungmu, tapi terlalu gelap jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang setelah kulihat, itu benar-benar kamu. Wah, kebetulan sekali bertemu denganmu 2 hari berturut-turut. Kak, siapa dia? Kata gadis di samping dengan nada bingung. 2 hari berturut-turut, nona muda ini? Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Luo Feng sambil menatap gadis cantik di depannya, kurasa kamu salah orang. Gadis cantik itu melihat dengan hati-hati lagi lalu melirik Su Xin di samping. Dia kemudian berkata, salah orang, aku benar-benar minta maaf. Su Xin mengerutkan kening saat dia menyaksikan adegan ini. Su Xin membenci hal-hal seperti one night stands, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya tidak dapat menahan diri untuk tidak menimbulkan kecurigaannya. Apakah Luo Feng benar-benar pernah bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya? Para petarung selalu bertarung di perbatasan antara hidup dan mati, jadi cukup normal bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka pada beberapa gadis cantik. Di masa lalu, Su Xin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini. Namun sekarang setelah dia menyaksikan adegan ini, aku menggunakan ponselnya untuk menelepon ponselku dan kemudian mencatat nomornya. 2 gadis cantik sedang mengobrol dengan suara pelan di meja di samping meja Luo Feng. Namun, restoran ini terlalu sepi, jadi Luo Feng dan Su Xin mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka berdua hanya bisa bertukar pandang dengan aneh, mereka tidak menyangka akan bisa mendengar percakapan seperti itu di sini. Luo Feng dan Su Xin terus mengobrol. Sekitar setengah jam kemudian, baiklah, ayo pergi, kedua saudari itu akhirnya berdiri. Tiba-tiba, salah satu saudari berjalan melewati Luo Feng dan kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata dengan nada terkejut, aku tidak mengira itu benar-benar kamu. Aku merasa seperti itu kamu ketika aku melihat punggungmu, tetapi terlalu gelap jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang setelah aku melihat, itu benar-benar kamu. Wah, kebetulan sekali bertemu denganmu 2 hari berturut-turut. Kak, siapa dia? Kata gadis di sampingnya dengan nada bingung. 2 hari berturut-turut, nona muda ini? Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Luo Feng sambil menatap gadis cantik di depannya, kurasa kau salah orang. Gadis cantik itu melihat dengan saksama lagi lalu melirik Su Xin di sampingnya. Dia lalu berkata, salah orang, aku benar-benar minta maaf. Su Xin mengerutkan kening di sampingnya saat dia menyaksikan adegan ini. Su Xin membenci hal-hal seperti one night stand, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya itu membuatnya curiga. Apakah Luo Feng pernah bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya? Petarung selalu bertarung di perbatasan antara hidup dan mati, jadi wajar saja bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka pada beberapa gadis cantik. Dulu, Su Xin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini. Namun sekarang setelah dia menyaksikan adegan ini, aku menggunakan ponselnya untuk menelepon ponselku dan kemudian mencatat nomornya. 2 gadis cantik sedang mengobrol dengan suara pelan di meja di samping meja Luo Feng. Namun,
Restoran ini terlalu sepi, jadi Luo Feng dan Su Xin mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka berdua hanya bisa bertukar pandang dengan aneh, mereka tidak menyangka akan bisa mendengar percakapan seperti itu di sini. Luo Feng dan Su Xin terus mengobrol. Sekitar setengah jam kemudian, baiklah, ayo pergi, kedua saudari itu akhirnya berdiri. Tiba-tiba, salah satu saudari berjalan melewati Luo Feng dan kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata dengan nada terkejut, aku tidak mengira itu benar-benar kamu. Aku merasa seperti itu kamu ketika aku melihat punggungmu, tetapi terlalu gelap jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang setelah aku melihat, itu benar-benar kamu. Wah, kebetulan sekali bertemu denganmu 2 hari berturut-turut. Kak, siapa dia? Kata gadis di sampingnya dengan nada bingung. 2 hari berturut-turut, nona muda ini, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Luo Feng sambil menatap gadis cantik di depannya, kurasa kau salah orang. Gadis cantik itu melihat dengan saksama lagi lalu melirik Su Xin di sampingnya. Dia lalu berkata, salah orang, aku benar-benar minta maaf. Su Xin mengerutkan kening di sampingnya saat dia menyaksikan adegan ini. Su Xin membenci hal-hal seperti one night stand, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya itu membuatnya curiga, apakah Luo Feng pernah bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya. Petarung selalu bertarung di perbatasan antara hidup dan mati, jadi wajar saja bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka pada beberapa gadis cantik. Dulu, Su Xin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini. Namun sekarang setelah dia menyaksikan adegan ini, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Luo Feng sambil menatap gadis cantik di depannya, kurasa kau salah orang. Gadis cantik itu melihat dengan saksama lagi lalu melirik Su Xin di sampingnya. Dia lalu berkata, salah orang, aku benar-benar minta maaf. Su Xin mengerutkan kening di sampingnya saat dia menyaksikan adegan ini. Su Xin membenci hal-hal seperti one night stands, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya itu membuatnya curiga, apakah Luo Feng pernah bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya. Petarung selalu bertarung di perbatasan antara hidup dan mati, jadi wajar saja bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka pada beberapa gadis cantik. Di masa lalu, Su Xin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini. Namun sekarang setelah dia menyaksikan adegan ini, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Luo Feng sambil menatap gadis cantik di depannya, kurasa kau salah orang. Gadis cantik itu melihat dengan saksama lagi lalu melirik Su Xin di sampingnya. Dia lalu berkata, salah orang, aku benar-benar minta maaf. Su Xin mengerutkan kening di sampingnya saat dia menyaksikan adegan ini. Su Xin membenci hal-hal seperti one night stands, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya itu membuatnya curiga, apakah Luo Feng pernah bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya. Petarung selalu bertarung di perbatasan antara hidup dan mati, jadi wajar saja bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka pada beberapa gadis cantik. Di masa lalu, Su Xin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini. Namun sekarang setelah dia menyaksikan adegan ini,